Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lembaran sejarah Islam, setiap abad kita akan menemukan tokoh besar yang mendapat status sebagai mujaddid. Ini sesuai dengan hadis Rasul yang menyatakan bahawa setiap 100 tahun Allah akan mengirimkan pembaru di kalangan umat Islam. Sunan Abu Dawud jilid 2 halaman 424. Jika mujaddid Islam pada abad ke-11 Masehi atau 5 Hijriah adalah Imam Al-Ghazali dan mendapat julukan Hujjatul Islam karena keberhasilannya menggabungkan syariat dan tarikat secara teoritis. Mutiara sejarah abad ke-12 Masehi atau 6 Hijriah diduduki oleh seorang ulama yang berhasil memadukan antara syariat dan sufisme secara praktis dan aplikatif. Karena itu ia mendapatkan julukan Qutubul Awliya serta Ghausul Azam. Orang suci terbesar dalam Islam, dia adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jika nama Al-Ghazali dikenal dalam studi-studi tasawuf secara akademik melalui kitab-kitab teori sufinya, namun Al-Jailani lebih membumi karena ajaran amaliyahnya, sehingga dalam masyarakat Muslim namanya sangat popular, dijadikan sebagai sarana usuliyah serta selalu disebut dalam setiap acara-acara keagamaan. Di samping manaqibnya yang juga banyak dibaca tentang riwayat hidup sang tokoh. Sebagian besar umat Islam Indonesia pernah mendengar nama tokoh ini. Demikian pula para penggaji tasawuf di barat dan timur sangat menaruh hormat terhadapnya karena keberhasilannya membumikan tasawuf bagi masyarakat Muslim hingga saat ini. Tersebut dalam kitab Abdul Qadir Bazullah Al-Ashhab karya Yusuf Muhammad Taha Zaidan, bahawa garis silsilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersambung sanad ke keluarganya hingga kepada Sayyidina Ali. Menurut kitab tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bernama Abdul Qadir dengan lakabnya Muhyiddin dan kunyahnya Abu Hamid. Sementara ayahnya bernama Abi Musa Abdullah bin Yahya Zahid Muhammad bin Dawud bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahab bin Hasan Al-Mathna bin Hasan bin Ali bin Abi Talib. Menurut Walter Brown dalam bukunya Di Futuh Al-Ghaib, ia menyatakan Syekh Abdul Qadir adalah wali yang paling terkenal di dunia Islam. Sedangkan menurut penulis Muslim Jerman Mehmet Ali Aini, ia menyebutkan Al-Jailani adalah sebagai orang suci terbesar di dunia Islam. Beliau terlahir sebagai anak yatim di mana ayahnya telah wafat sewaktu beliau masih belia dalam kandungan 6 bulan. Ia dilahirkan pada waktu fajar Senin 1 Ramadan 470 Hijrah bertepatan tahun 1077 Masehi dan wafat di Baghdad pada Sabtu 11 Rabiul Tsani 560 Hijrah 1166 Masehi. Beliau dilahirkan di satu desa yang dinamakan dengan Jilan yang kemudian menjadi nama depan bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kurdistan Selatan terletak 150 km sebelah timur laut kota Baghdad di selatan Laut Kaspia, Iran. Wilayah ini dahulunya masuk ke bahagian wilayah Tabaristan. Sekarang sudah memisahkan diri dan masuk menjadi suatu provinsi daripada Republik Islam Iran. Namun masalah kelahirannya pernah dipertanyakan terhadap beliau, iaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menjawab, la a'lamhu hakikatan, aku tidak mengetahui tanggal persis tanggal lahirku. Namun ada yang menyatakan menurut perkiraan
beliau lahir di tahun 440 Hijrah. Tahun inilah yang dipegang Asy-Syatnaufi dan diikuti oleh Al-Hadith. Kakeknya adalah seorang sufi. Beliau dilahirkan, kakeknya adalah seorang sufi besar yang bernama Syekh Abu Abdullah. Di usia senjanya, kakek beliau dengan tenaganya yang lemah, ia melakukan banyak ibadat sunat dan berkekalan dalam zikir dengan zahir khusyuknya. Ia dinyatakan atau kakek beliau dinyatakan sebagai mujabud dakwah yang selalu dikabulkan doanya. Apabila ia marah, maka Allah akan menurunkan bala secara spontan. Dan ia sering membicarakan kejadian-kejadian yang akan terjadi ke depan. Bibinya pun seorang yang salehah, dikenal dengan Ummu Muhammad, namanya Aisyah binti Ashraf. Beliau terkenal dengan ketaatan dan kesalehannya. Ibunya adalah seorang sayyidah yang dikenal dengan ketaatan dan kewaraannya, yang kemudian ia wariskan terhadap anaknya, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sendiri. Kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam lingkungan keluarganya yang taat, sehingga ia menjadi salah satu anak taat, dan bahkan beliau digelar dengan gelar Sultanul Aulia. Syekh Abdul Qadir, ia tidak hanya sekadar dikenal dengan ketaatan dan kewaliannya, tapi ia juga masyhur dengan keilmuannya. Ia belajar pada 4 guru besarnya, yaitu Abul Wafa bin Aqil, Abul Khitab Al-Kalwadani, Abul Hasan bin Ya'la Al-Farra, Abu Sa'id Al-Makhrami. Kegigihan, keuletan dan kecerdasannya dalam belajar pada 4 guru besar inilah yang kemudian menjadikan dirinya sebagai salah satu tokoh fikih dalam mazhab Hambali yang diakui di Baghdad. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam mencerdaskan umat manusia, salah satunya yaitu di bidang fikah dalam mazhab Hambali, yang memperkuat salah satu lakabnya, yaitu Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Ada kisah menarik yang berkenaan dengan lakab Syekh Abdul Qadir, yaitu lakabnya Muhyiddin. Ia mengisahkan bahawa pada suatu ketika ia pulang mengembara, tepatnya di hari Jumaat tahun 511 Hijriah, ia menemui seorang dalam keadaan sakit. Mukanya pucat, badannya kurus. Orang sakit tersebut memberi salam kepadanya. Assalamualaikum ya Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir pun menjawab salam orang yang sedang sakit tersebut. Kemudian ia berkata pada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mendekatlah denganku. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun mendekatinya, dan orang yang sedang menimpa sakit itu memohon kepada Syekh Abdul Qadir untuk mendudukkannya. Namun ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendekati seseorang yang sakit tersebut, mukanya yang pucat kembali segar, tubuhnya kembali sehat. Dalam keadaan penasaran, Syekh Abdul Qadir bertanya padanya, "Siapakah kamu?" Ia menjawab, "Ana din. Aku ini adalah agama. Aku hampir musnah, sebagaimana yang telah engkau lihat. Namun Allah menghidupkanku kembali melaluimu. Anta Muhyiddin, kamu yang menghidupkan agama." Kemudian Syekh Abdul Qadir menceritakan bahawa ia meninggalkan si ad-din tersebut dan menuju ke masjid untuk melaksanakan solat. Namun anehnya, setelah selesainya melakukan solat, para jamaah berbondong-bondong bergegas menujunya,
mencium tangannya seraya mereka berkata, Muhyiddin. Beliau menyatakan, sebelum kejadian ini aku tidak pernah dipanggil dengan nama Muhyiddin. Mungkin hanya sekian, akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.